Aku nggak ngerti itu yang suruh swab itu macam tuh Sedikit macam macam apa saya sudah pernah lakukan testnet yang ini yang apa yang exchange apa pizza pizza itu loh. Oh, jadi loh. itu sebetulnya Bisa. sudah kemarin disampaikan juga Silakan ya. Tes tes. Terdengar apa Gloria suara saya? Oh denger jelas. Oke. Jadi sebetulnya itu setelah saya simak soal DeFi ya atau DePi, desentralisasi finansial. Itu sebetulnya sempat dibahas juga oleh Dr. Cheng ya. Tapi mungkin sedikit saya bisa menyampaikan ya karena Dr. Cheng juga sempat membahasnya kemarin ya ada sekitaran berapa menit itu 16 atau 17 menit 18 menit ya di token 2049. Jadi itu merupakan sebuah uji coba ya. Swap itu kan tukar gitu loh. Jadi tetap ya itu membutuhkan mungkin QAB seperti itu karena token-token yang ada di aplikasi P-Browser di wallet ya itu juga baru tahap uji coba saja Pak Glory. Artinya tidak secara langsung Picor Team itu mengajarkan kepada pioner ya gitu loh untuk bagaimana nantinya itu Network itu bisa ditukar dengan kripto yang lainnya. Saya ingat pembahasan soal wallet Pi itu akan menjadi wallet induk ya yang mana akan berlabuhnya banyak kripto nantinya yang masuk ke situ dan ini sudah terjadi ya tapi masih dalam tahap uji coba. Artinya untuk pioner bisa belajar terlebih dahulu ya. Mungkin bagi yang sudah biasa bermain di kripto seperti itu akan lebih mudah paham ya. Bagaimana misalkan dari USDT ke Bitcoin atau ke Pi Network dan sebagainya ya. Khususnya dari kripto ke kripto. Nah, ini dulu pernah sempat ada istilah tokenisasi ya antar token artinya atau antar koin digital tapi di sini lebih ditegaskan oleh Picor Team yaitu mengenai desentralisasi finansial atau keuangan terdesentralisasi. Artinya yang Picor Team munculkan fitur swap itu ya itu memang untuk pertukaran antara koin digital ya yang nantinya mungkin akan bisa diberlakukan ya itu loh kita belum bisa melihat di situ adanya Bitcoin kah adanya Ethereum kah tapi baru koin-koin biasa saja ya tapi ya tidak apa-apa yang namanya juga untuk uji coba kita tahu kan bagi beberapa para trader ya khususnya yang mungkin punya Ethereum terus juga punya Bitcoin oke itu juga sudah punya blockchainnya masing-masing gitu tapi ketika misalkan sudah masuk di P-Wallet artinya verifikasi identitas aslinya itu betul-betul harus bisa dipastikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika misalkan nanti orang yang punya Bitcoin contohnya itu menjadi pioner. Nah, di situ dia akan punya Pi terus di swap atau ditukar ke Bitcoin, nanti nilainya berapa? Nah, itu akan terlihat di situ. Tapi karena QAC khususnya di Bitcoin kita tahu itu masih banyak banget yang anonim ya. Tidak tahu kalau di kripto yang lainnya ya. Nah, dengan beralihnya pengguna Bitcoin menjadi pengguna Pi Network secara tidak langsung orang tersebut akan menjadi
pioner atau pengguna Pi Network yang betul-betul keaslian akunnya itu bisa terverifikasi, ya, sehingga nanti mau lari kemanapun, mau swap dengan koin apapun, itu identitasnya manusia nyata dan tidak bisa diragukan lagi, gitu loh. Ini yang mungkin menyebabkan kenapa untuk saat ini fitur swap itu hanya baru uji coba saja. Karena bagi pengguna Bitcoin, Ethereum, Solana dan sebagainya mungkin butuh proses-proses lagi ya. Kalau untuk bisa masuk ke ya Pi Network ini, otomatis kan harus lulus QC dan sebagainya. Seperti itu saja yang mungkin bisa saya tambahkan ya. Semoga bisa dipahami. Silahkan bagi yang ingin menambahkan. Terima kasih. Oke. Thank you, Mr. Manager. Oke, welcome. Selamat malam Pak Ridwan. Semoga sehat selalu ya. Welcome Mr. Ridwan dari Filipina. Iya, ada Mr. Ridwan. Selamat malam semuanya, Bapak-Bapak. Selamat malam, Bunda Anoni, Miss Bill, Bunda Lin, Pak Hengki, Pak Isri. Selamat malam. Pak Junaidi, Pak semuanya, Pak Ridho, Pak Prasetya. Selamat malam. Maaf barusan lagi ada obrolan sedikit, jadi saya langsung tutup mic. Pak Yo, selamat malam Pak Beno. Monitor. Ya, selamat malam Pak Ridwan. Saya izin bertanya ya. Juga mungkin mewakili tadi Pak Hengki ya, itu untuk bisa menambahkan sedikit informasi soal fitur baru mungkin ya disebutnya seperti itu yang mengenai swap dengan koin lain seperti itu di wallet. Untuk fitur baru di wallet yang milik Core Team untuk aplikasi ya. Ya, yang ada swap dengan apa itu beberapa koin testnet apa? Betul. Ya, itu ada itu, ya. ada token 3 ya. Token seperti itu. Mohon pencerahannya Pak Ridwan. Itu disediakan Bapak Ibu semuanya oleh Core Team. Tujuannya untuk kita diajarkan staking, hold, ataupun nantinya ketika aplikator-aplikator atau developer membangun tokenisasi mereka setelah aplikasi mereka itu sudah launching, diharapkan mereka juga berpartisipasi untuk membentuk atau membangun token mereka masing-masing. Nah, sebelum aplikasi-aplikasi itu meluncurkan token mereka masing-masing, Core Team sudah menyediakan fitur yang ada di dalam wallet kita untuk pertukaran swap, kemudian kita bisa staking, sama seperti kalau Bapak Ibu, ini kita tidak membanding-bandingkan sebuah project ya, tapi sekedar untuk memberikan edukasi saja. Di Sidra pun kita, bagi Bapak Ibu semuanya yang ikut menambang Sidra, itu mereka sudah ada sebelum Pi Network ini meluncurkan swap di wallet kita, di walletnya. Namun bedanya, Core Team itu lebih unggul dalam hal masalah tokenisasi. Kalau di Sidra mereka masih menggunakan jaringan ERC20, tapi nanti di Pi Network itu akan berjalan di bawah jaringan Pi Network sendiri atau di blockchain milik Pi Network sendiri. Ini keunggulannya untuk di kita di Pi Network. Project-projectnya hampir sama. Kalau di Sidra mereka awalnya melakukan pengajuan proposal untuk
diterbitkan token mereka. Menghubungkan Pak Ridwan kena sinyal sepertinya. Iya, jaringan menghubungkan. Halo, cek sound, cek sound. Ya Pak Ridwan. Oh, sudah. Sudah Pak Ridwan masuk Masuk, lagi Pak. ya. Ya, Ya Pak terpental. Ridwan mau. Saya Ya. terpental. Silakan dilanjut Pak Ridwan. Baik, mohon maaf kalau ini waktunya sampai jam berapa? Jam Saya 12. datang terlambat ini. Masih ada waktu berarti? Nggak apa-apa, Mas Ridwan. Baik. Jadi singkat saja, kita bisa melakukan exchanger di situ dengan token yang ada. Kita pilih di situ token Archimedes atau yang lainnya dengan koin testnet kita di wallet Pi testnet juga tentunya. Mohon dipahami kenapa sekarang ini core team menjalankan testnet ulang, padahal core team sudah resmi menutup untuk jaringan testnet. Mereka sudah ada di fase, kita ini sekarang sudah ada di fase mainnet ya. Tujuannya bukan sekedar hanya untuk melakukan transfer koin begitu saja, tidak. Fase itu sudah lewat. Tapi ini justru akan digunakan untuk utilitas pada aplikator-aplikator ataupun developer yang membangun aplikasinya di jaringan Pi Network ke depan. Nah, kita bisa melakukan uji coba belajar sebelum kita nanti masuk ke misalkan aplikasi yang sudah menyediakan token mereka melalui token yang sudah disediakan di wallet testnet kita itu. Kita bisa melakukan swapping, kita bisa melakukan staking. Nah, setiap staking kita pun itu nanti ada reward yang didapatkan. Tinggal jumlah token koin Pi kita itu ada berapa jumlahnya. Kita bisa meminta ulang ketika misalkan kita terbatas dengan 100 koin, 90 kita masukkan untuk swap ke token yang ada. Berarti tersisa 10. Kita bisa minta lagi oleh sistem, kita dikasih 100 berarti jadi 110. Kita staking berapa? 80, tersisa 20 atau 30. Kita minta lagi untuk staking lagi untuk token yang lain di swap. Begitu dan seterusnya. Ketika nanti batasnya yang sudah berjalan mulai 1 kali 24 jam, kita akan mendapatkan reward dari koin staking kita tersebut. Nah, tujuannya pembelajaran agar koin atau token yang ada itu, kita ada yang sembari makan ini. Barangkali mau disuapin Pak Hinggi. Siapa yang mau disuapin Pak Hinggi kali? Saya Pak makan Pak. Iya, mangga Pak Hinggi. Itu tujuannya saya lanjut untuk pembelajaran. Ketika kita sudah lancar, kita bisa masuk nanti ke aplikasi-aplikasi yang sudah meluncurkan token mereka tetap di jaringan testnet, bukan di jaringan mainnet. Aplikasi itu pun nanti berjalannya di jaringan testnet. Tokenisasinya juga berjalannya di testnet. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi kerugian apapun baik terhadap pionir member ataupun aplikator. Ya. Proses ini diharapkan oleh core team ada pembelajaran-pembelajaran yang nantinya dialami oleh pionir. Makanya ada rasa tanggung jawab dari setiap aplikator yang menerbitkan token mereka. Itu mereka harus mengedukasi membernya yang ada di dalam aplikasinya. Nah, ini mudah-mudahan nanti difahami.
Kalau kita mau masuk ke dalam sebuah aplikasi yang menerbitkan token, ya setidaknya kita juga harus masuk dalam komunitas mereka. Harus ada itu. Karena fungsi dari token mereka itu nantinya masing-masing ada pergerakan untuk utility ataupun kegiatan nyata. Jadi bukan hanya sekedar proses swap, kemudian setelah kita swap mendapatkan token, kita stake. Nah, di stake itu kan berarti berdiam. Ini bukan yang diharapkan oleh core team. Namun pembelajaran ini tetap ada. Yang terpenting adalah bagaimana pergerakan token yang dibuat oleh aplikasi ini menjadi kegiatan nyata sirkulasi dalam transaksi keseharian. Nah, itu nanti mudah-mudahan ke depan kita akan mendapatkan beberapa aplikasi-aplikasi yang bermunculan, karena saat ini pihak core team juga lagi sedang mempersiapkan jaringan DEX-nya mereka untuk penerbitan pembuatan token di situ. Ya. Kemudian fungsi yang lain adalah menciptakan DeFi, desentralisasi finansial, itu melalui token dari yang diterbitkan oleh aplikasi mereka masing-masing. Itu nanti berjalan setelah mainnet. Kalau fase testnet di aplikasi ini sudah berjalan dan tidak ada kendala di pencatatan blockchain, baru core team akan melakukan migrasi dari token yang di testnet itu didiversifikasi menjadi token koin mainnet di jaringan mainnet Pi Network. Makanya ini keterkaitannya juga dengan masalah domain. Itu nanti setiap aplikasi atau aplikator itu mereka juga harus bermigrasi dari web sebelumnya atau domain sebelumnya itu masuk ke .pi. Macam kami, mohon maaf ya, di Konspindo ini kami sudah mempersiapkan beberapa domain untuk nanti kita bermigrasi ke domain .pi. Nah, disitulah proses Web3 akan berjalan, DeFi akan berjalan, utility akan berjalan, ekosistem secara serempak akan berjalan. Dua manfaat nanti akan ada di dalam komunitas atau di dalam ekosistem. Satu, setiap aplikator-aplikator yang menerbitkan token, mereka akan mendapatkan manfaat dari ekosistem yang ada. Nilai value juga nanti pun mereka mendapatkan nilainya. Kemudian ekosistem Pi Network-nya pun berkembang secara pesat ketika nanti ada swap, ada proses pertukaran, ada proses untuk misalkan pembelanjaan produk dan segala macam, berdampingan antara token yang diterbitkan oleh aplikator dengan koin Pi. Nah, ini proses ini memang agak rumit untuk dijelaskan secara detail, namun bebarengan nanti dengan praktek itu sedikit banyak member akan memahami proses kenapa core team sekarang ini mengharuskan untuk para aplikator ini menerbitkan tokenisasi mereka, membuat token mereka masing-masing. Nah, ini nanti fungsinya ada fungsi ganda, manfaat ganda, baik untuk aplikator itu sendiri maupun untuk jaringan Pi Network secara umum. Proses pencatatan pergerakan di dalam blockchain itu akan semakin pesat, akan semakin marak terjadi di sana. Nah, ini membuktikan bahwa aktivitas di dalam ekosistem Pi Network itu kedepannya sudah bukan menjadi hal yang diragukan,
justru akan memperkuat utility, akan memperkuat likuiditas di dalam jaringan Pi Network itu sendiri. Begitu mungkin penjelasan singkatnya. Kalau misal masih kurang paham, mudah-mudahan harapan saya core team menjanjikan itu dalam minggu-minggu ini, 2 minggu ke depan. Harapan saya setelah tanggal 15 core team mungkin sudah akan membuka DEX. Itu prediksi saya. Jadi setelah selesai pengumuman untuk 100 dApps, kemudian lelang domain.p itu juga sudah selesai. Bapak Ibu coba diperiksa saat ini. Ada domain yang sudah selesai, sudah ditutup, tapi ada domain-domain yang masih berjalan 1 kali 24 jam terakhir malam ini. Di antaranya punya Toyota, punya Samsung, punya Amazon dan lain sebagainya. Itu tinggal hitungan jam. Berarti core team ini belum betul-betul tuntas selesai untuk melakukan review dari lelang domain yang kemarin sudah ditutup tanggal 30 September. Nyatanya kalau Bapak Ibu sekarang cek di domain, Ibu masuk di statistik itu, klik apa saja yang masuk dalam kategori 15 aktif itu, kita masih bisa mendapatkan, bisa mengajukan penawaran di situ. Hitungannya tinggal hitungan jam. Ada yang tinggal 20 jam, ada 19, ada 23, macam-macam. 1 kali 24 jam terakhir malam ini atau sampai besok, berarti hitungan waktu mereka. Nah, ini membuktikan bahwa domain.p itu masih belum resmi ditutup, ya kan? Namun masih ada review yang sedang dilakukan oleh core team sampai tanggal 15 nanti. Berkaitan dengan tanggal 15 pun itu nanti akan ada pengumuman dApps. Setelah tanggal 15 baru ada pembukaan DEX untuk aplikator mulai membangun tokenisasi mereka masing-masing. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan itu mungkin agak mungkin kurang jelas mungkin ya Pak Mangadon. Saya cukup bisa memahami karena sebelum Pak Ridwan naik tadi saya juga sempat sedikit ya itu menyampaikan mirip lah, walaupun saya lebih meluas seperti itu karena memang ada istilah tokenisasi yang mungkin perlu saya coba lebih lanjut ya untuk Pak Ridwan bisa memberikan pencerahannya kembali. Yang secara sederhananya itu berarti untuk masa depan itu untuk sistem pembayarannya kemungkinan besar atau bagaimanakah itu akan menggunakan sistem tokenisasi itu sendiri Pak ya, itu loh. Betul. Ya, jadi berarti setiap kita kan masih ada di dalam komunitas Pi Network, platform apapun, aplikasi apapun, ya kan. Mohon maaf, bukan saya promosi terhadap platform yang kita bangun, ya. Kalau kita bicara masalah community, berarti harus ada member. Tapi kalau kita bicara aplikasi, mereka tidak butuh member. Mereka butuh siapa saja yang mau belanja di dalam aplikasi tersebut tanpa harus membangun sebuah ekosistem internal. Nah, Pi Network ini sebetulnya sedang membangun ekosistem, berarti sedang membangun komunitas. Bahkan harapannya itu dalam waktu dekat mencapai 1 miliar. Nah, bagaimana proses-proses yang sedang dilakukan oleh core team agar ekosistem ini cepat berkembang? Makanya
salah satu ide yang luar biasa saat ini kali ini setelah beberapa waktu yang lalu dimunculkan PFAS dan segala macam, itu terkait dengan bagaimana proses percepatan pembentukan ekosistem. Nah, bagi platform yang sudah memiliki ekosistem sendiri dan memiliki komunitas, itu akan lebih cenderung mereka nanti akan bisa lebih membantu mempercepat proses adopsi non pionir menjadi pionir. Karena kita menyediakan marketplace, kita menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, meskipun mereka mungkin belum menambang atau menambang koin Pi mereka dalam jumlah sedikit dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, namun dengan diterbitkannya tokenisasi ini, di dalam ekosistem tersebut, lokal ya, ekosistem anggap saja misalkan di kami, di Konspindo, kita akan menerbitkan token sendiri, CPI, itu bisa mendapatkan reward bagi mereka yang bergabung pertama kali, kita kasih reward, kemudian mereka berbagi referral pun juga kita kasih reward. Hasil dari pengumpulan token mereka itu bisa digunakan untuk kegiatan nyata di dalam ekosistem internal Konspindo. Itu tujuannya core team seperti itu. Nah, setelah di dalam sebuah ekosistem internal ataupun komunitas ini pergerakannya itu berjalan, itu kan swapnya juga kita menggunakan utility-nya dengan koin Pi. Jadi jelas-jelas ada sirkulasi koin Pi dan token yang diterbitkan pun sinergi di sana. Ada ketertarikan orang bisa belanja dengan token. Kalau bagi kita yang sudah menjadi member lama memiliki available balance, kedepannya kita bisa langsung menggunakan koin Pi. Konversinya tetap menggunakan GCV 314159, itu pasti. Itu pasti, saya meyakini itu pasti ya, jangan ada keraguan lagi. Karena ini sudah beberapa verifikasi sudah dilakukan. Cuman core team tidak akan mengumumkan di publik. Itu akan melakukan pelanggaran. Kalau di ekosistem nanti pasti akan itu diberlakukan. Nah, kalau bagi member baru Pi Network member baru, mereka belum mampu untuk membeli dengan koin Pi mereka karena belum ada available balance yang cukup, mereka bisa menggunakan dengan token yang mereka dapatkan di dalam sebuah komunitas tersebut. Konversinya sama nanti dengan koin Pi. Itu manfaatnya di situ nanti, Pak. Itu penjelasannya. Jadi bisa dikatakan metode pembayaran itu akan ada 2 ya Pak ya. Yang pertama itu menggunakan tokenisasi, yang kedua langsung menggunakan Pi dengan converter ya, atau konversi dari Pi. Betul, seperti itu. Seperti itu, betul. Mereka masing-masing pasti memiliki perhitungan valuasinya masing-masing ya. Ketika mereka menerbitkan dengan token mereka, aplikasi tersebut ada yang 1 juta, ada 50 juta, ada 100 juta, dan masing-masing semuanya itu pasti mereka punya perhitungan untuk jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Itu perhitungan mereka masing-masing. Tergantung seberapa besar animo dari komunitas yang sudah terbangun oleh mereka sendiri. Semakin besar komunitas kita atau komunitas mereka bentuk, harusnya mereka menyediakan tokennya itu banyak karena untuk jangka panjang. Seperti itu. Oke, tapi menurut Pak Ridwan nggak beda kan tentu dengan yang seperti kripto antara yang token dengan kripto, artinya ketika Bitcoin diciptakan dengan 21 juta kalau tidak salah dan Network pasokan 100 miliar, tokenisasi mungkinkah bisa dibuat ulang seperti itu untuk menambahkan pasokannya, Pak Ridwan? Tidak mungkin.
Karena pembuatan token ini sudah ada di dalam jaringan Pi Network dan di blockchain Pi Network sendiri, Pak. Jadi nanti token itu pun akan tercatat transaksinya di blockchain. Ketika penerbitan token 1 juta, 10 juta, 1 miliar berapapun, mereka sudah tidak bisa lagi untuk menerbitkan ulang. Burning itu bisa dilakukan, staking bisa dilakukan, ya, burning. Oke Pak, berarti sangat erat kaitannya ya dengan yang disampaikan oleh Dr. Cheng Diovan itu mengenai DeFi dan produk nyata. Ini masalah ini. Ya silakan, saya monitor. Betul, Mang Adon. Iya, jadi saya juga menyimak gitu kan yang disampaikan oleh Dr. Cheng Diovan begitu. Jadi setelah saya juga mendengar dari Pak Ridwan gitu, adanya sirkulasi antara tokenisasi, terus juga bagaimana peran utilitas dan aplikasi semua tergabung di situ. Yang disampaikan oleh Dr. Cheng ya, beberapa diksi yang disampaikan ada istilah nilai itu kan, terus juga produk nyata dan desentralisasi finansial atau finansial atau keuangan terdesentralisasi ya. Itu yang artinya dengan adanya sistem tokenisasi ini, terus juga adanya koin Pi Network ini yang nantinya bisa disuap ke token itu sendiri juga nantinya bisa untuk dijadikan sebagai alat transaksi gitu. Nah ini yang dikatakan sebagai bisa menjadi uang lah ya gitu loh, karena desentralisasi finansial atau keuangan terdesentralisasi ya jelas karena duta pengembang yang membuat aplikasi dan pioner itu sendiri sudah verifikasi identitasnya ya manusia nyata gitu, karena tercatat di blockchain dan semuanya sudah ada di dalam jaringan Pi Network itu sendiri. Seperti itu. Ini bahkan bisa lebih besar lagi sih. Karena berbicara di hadapan publik secara global gitu kan. Mungkin bagi pioner yang saya pribadi khususnya ya, itu terbilang masih belajar terus gitu. Ya, itu agak sedikit bertanya-tanya gitu kan, atau tidak bisa secara langsung memahaminya seperti itu. Ya, bagi siapa yang hadir atau di acara token 2049 atau di acara konsensus Toronto beberapa bulan lalu itu kan, terus hadir kembali di acara token 2049, hal semacam ini sepertinya akan sangat familiar gitu bagi khususnya para pelaku ekonomi ya itu, dan para ahli di bidang kripto, apalagi keuangan dan sebagainya, terus juga para pembisnis ya yang punya jadi perusahaan gitu kan, pemilik industri seperti itu. Hal semacam ini yang era digitalnya betul-betul terjadi saat ini, masalahnya itu akan terus gitu kan dikembangkan. Nah, mau nggak mau ya kita juga harus ikut ya, seperti itu, harus tetap ikut. Karena apa ya, mungkin kalau bagi masyarakat umum yang bisa dikatakan bukan pioner Pi Network khususnya, yang bakal kebingungan itu dengan hal semacam ini. Tapi ya ini sebetulnya sudah ada di depan kita itu ya, tapi hanya perlu untuk kita sama-sama belajar saja ya. Buat saya juga, mungkin yang lain seperti itu ya. Mudah-mudahan lah kedepannya Picor Team terus ya memberikan panduan-panduan atau metode-metode yang betul-betul bisa dipahami oleh kalangan pioners dari atas maupun sampai bawah, yang dari awam sampai yang sudah ahli. Seperti itu aja sih harapan saya, Pak. Terima kasih Pak Ridwan ya. Kembali ke host dan co-host. Ya, terima kasih kembali Pak Adong, Mang Adong. Silakan Bunda Noni atau Miss Bill. Saya monitor. Miss Bill kah? Monitor Miss Bill. Oke. Terima kasih
Loh, itu cara mendapatkan tokennya gimana itu, Pak Ridwan? Apakah kita nonton di Fireset? Itu Aduh, Pak Hengki ini yang tadi saya katakan ya, mohon maaf Pak Hengki ya. Ini yang betul-betul harus dipahami secara perlahan-lahan itu. Jadi kalau ditanyakan untuk mendapatkan tokennya, ya tadi kan Pak Ridwan sudah menyampaikan gitu loh, bahwasanya token itu dari para aplikator gitu atau para pembuat aplikasi Pak Hengki itu menyediakan token-token tersebut yang nantinya bisa disuap menggunakan CoinPay Network dan untuk bisa dijadikan sebagai keuangan terdesentralisasi menjadi rantai ya itu loh, rantai ekonomi atau ekosistem yang ada di jaringan Pay Network itu sendiri. Begitu Pak Hengki, ya kalau ditanyakan bagaimana cara mendapatkannya, ya tadi itu kenapa Pak Hengki tanyakan swap atau tukar, ya berarti dengan cara tukar Pak Hengki dengan CoinPay. oke. Oke, begitu Pak Ridwan ya. Takutnya saya salah juga. Ya, untuk mendapatkan token dari para aplikator yang menerbitkan token, mungkin mereka masing-masing berbeda cara pendistribusiannya. Ada dengan cara semacam Pay Network, mereka menyediakan sebagaimana yang kita jalani setiap hari 1 kali 24 jam dengan memining atau menambang klik petir. Itu kan distribusi untuk kita mendapatkan CoinPay. Tapi ada lagi yang model airdrop ya. Dengan cara mendaftar mereka mendapatkan distribusi koin, misalkan 10 koin, 100, 200 untuk menjadi member. Kemudian ketika mereka berbagi referral itu orang tersebut daftar melalui referral, pendaftar mendapatkan koin distribusi 200 atau 100 koin, yang menjadi upline-nya mereka mendapatkan reward misalkan 10 atau 5 atau 15 dan lain sebagainya. Ada lagi yang mungkin dengan cara langsung begitu mendaftar mereka langsung mendapatkan dalam jumlah besar, misalkan 2.000 atau 5.000 koin, tapi selesai di situ. Dia harus menunggu atau mereka harus menggunakan dengan pertukaran swap atau staking dan lain sebagainya. Itu setiap aplikasi berbeda-beda cara pendistribusiannya Pak Hengki. Tergantung bagaimana mereka nanti membuat token itu sendiri. Ya, itu Mang Adon. Lanjut. Oke. Saya jadi ingat juga ada istilah pengiklan ya, itu Pak Ridwan. Yang mana apakah misalkan ketika pengiklan itu atau iklan yang ada di aplikasi tersebut lalu kita mirip dengan yang ada di Fireset Forum lalu kita mendapatkan token, mungkin itu salah satunya juga begitu Pak Ridwan? Untuk mendapatkan ya bisa ada tambahan-tambahan untuk pendapatan fitur-fitur ya untuk mendapatkan token. Oke. Bisa. Siap, terima kasih ya. Ridwan. Di situ ada Pak Prestia sama Pak David ya. Silahkan barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Ada Pak Ridwan di sini dan yang lainnya. Benar ini. Selamat malam. Selamat malam. Mic-nya ditutup dulu. Itu salah satu yang bicara nih jadi mental-mental ya. Salah satu apa Pak David dulu, apa Pak Prestia dulu. Tengki, mic-nya tolong ditutup. Iya. Biar tidak mental-mental suaranya. Oke. Ini kalau saya lihat edukasi yang sangat tepat malam ini. Karena banyak sekali pembelajaran yang dapat saya petik. Kalau kita mau bicara dari awal tadi, yaitu sebetulnya dari Pak Prengki, itu membuat kita jadi banyak belajar kan Mang Adun, bagaimana kecerdasan
bagaimana kebijaksanaan itu harus diterapkan, take and give itu harus dilakukan, kan gitu Mang Adun. Itu. Pak, mohon. Jadi sekarang malam ini tuh banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil. Ya terus terang saya juga akan mengatakan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Ridwan, kepada Miss Bulin yang waktu itu sempat mengajak saya untuk bergabung, tapi dari situlah saya bisa dapat pembelajaran banyak Mang Adun. Apa yang Mang Adun sampaikan tadi, termasuk juga Pak Ridwan, itu sangat luar biasa. Bagaimana kita mau berkembang kalau kita tidak mengetahui, apalagi sekarang udah sampai tokenisasi gitu. Saya menyebutkan tokenisasi itu bukan karena saya paham tokenisasi, ini saya masih bingung dengan tokenisasi itu gitu. Makanya saya paham. Iya, saya mengusulkan ini mungkin ke Bulin ya, usulan saya ke Bulin, misalnya nanti ada kesempatan untuk barter bersama Kospindo, mungkin nanti di situ ada Pak Ridwan, itu bisa dijelaskan secara langsung, bukan cuma teori tapi sekaligus praktek gitu. Jadi buat pionir-pionir itu yang sudah mungkin seusia saya gitu, seusia saya ini, kan itu daya tangkapnya udah sangat turun Mang Adun. Itu. Iya, saya paham. Makanya kan tadi saya sampaikan seperti itu juga gitu, dengan bahasa saya sebagai ketua komunitas gitu loh. Yang mana ketika kopdar, saya sendiri pernah kopdar gitu kan, bukan hanya untuk ngobrol saja, makan-makan lalu selesai. Iya betul gitu loh. Tapi bagaimana pionir yang ada di situ gitu, yang barangkali ingin menanyakan permasalahan akun ya, sama-sama kita berikan pencerahannya, dan terkhusus bagaimana cara mengoperasikan khususnya transaksi yang ada di P-Wallet. Karena bagaimana pionir nanti bisa bertransaksi kalau untuk cara mengoperasikannya saja tidak bisa, kan kasihan ya. Betul. Jadi itu apa saja. ya, kalau kita mau sampaikan rasa hormat, itu udah lebih dari rasa hormat itu ke Pak Ridwan, itu sebagai CEO yang kita sama-sama tahu bersafari itu kemarin sampai 4 hari apa 5 hari itu Pak Ridwan itu. Malam ini masih sempat meluangkan waktu untuk ke obrolan bersama. Itu waduh, sebuah langkah yang apa ya, sangat memberikan apresiasi, sangat memberikan semangat kita gitu. Dan yang saya tahu ya, itu di mana Ibu Lingku mengadakan bursa, itu Pak Ridwan sama Pak Asif itu akan selalu berusaha hadir gitu. Jadi seolah-olah itu Kospindo itu bukan cuma sekedar platform, tapi benar-benar mengedukasi kita, memberi perlindungan ke kita gitu. Itu terus Pak Ridwan, semangat, kita sama-sama berjuang Pak Ridwan. Berjuang bukan Terima kasih Pak Pras. Iya, berjuang bukan cuma masalah di GCP aja, tapi berjuang untuk memajukan platform itu sendiri, kan begitu Pak Ridwan. Terima kasih apresiasinya Pak. Ya, sama-sama. Oke, gitu dulu Mang Adun, ini waktunya udah hampir jam 12 nih Mang Adun. Gitu, kasihan Bu Noni itu. Ya, perlu di garis bawahi sedikit saya tambahkan. Ya. Kami juga pasti ketika menerbitkan token, kami pasti akan persiapkan para edukator untuk menyampaikan, mengedukasi kepada para member bagaimana penggunaan, bagaimana mendaftar, manfaat dan lain sebagainya. Itu pasti akan disampaikan Pak. Kalau tidak dengan dibarengi dengan edukasi, mustahil token itu sendiri bisa menjadi terserap oleh para member. Betul gitu. Sekali. Kita tepat. sudah persiapkan itu. Tepat sekali itu Pak Ridwan, tepat. Oke deh. Kita tunggu nih Pak Ridwan.